Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, khususnya TOEFL. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, sudah mengajar 20 tahun lebih di Unja sebagai dosen, mengajar bahasa Inggris lebih dari 25 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia ya, ada Flinders University, kemudian ada Murdoch University, kemudian ada Edith Cowan University. Oke, dan saya juga penulis buku, 18 buku. Ini masterpiece saya, silahkan dilihat di channel, mungkin ada di Gramedia ya, harganya 40.500, 240 halaman. Merupakan hasil penelitian bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri menurut para ahli dan juga hasil penelitian saya. Ada juga berbagai buku yang lain ya. Saya juga seorang penerjemah, penulis buku, pengantar penerjemahan. Dan channel ini sudah meraih lebih dari 153.000 subscriber. 154.000 per hari ini ketika saya merekam ya. Terima kasih atas sarannya dan juga komentarnya. Adik-adik yang berkomentar, itu saya bikin senang sekali. Kemarin ada yang bilang 7 hari belajar dapat 540. Silahkan lihat di kolom komentar, itu saya pin biar adik-adik yang lain tambah semangat belajarnya ya. Dan juga terima kasih bagi yang nyumbang, mendonasikan, ada yang 10.000, 15.000, 30.000, 50.000. Saya ucapkan terima kasih karena saya belikan pada yang insya Allah kayak gini, saya belikan apa namanya nih, pen tablet ya, biar membantu membuat konten. Oke, kita lanjutkan materi tentang membahas soal ITP ya, kayaknya lumayan disukai. Kita coba lihat dulu, sudah sampai ke nomor 27. Nah, satu video saya hanya membahas 10 soal, biar adik nggak bosan ya. Kalau mau kalimat saya kalau ngomongnya terlalu lambat, itu karena ini kan channelnya juga buat pemula. Jadi saya nggak pengen cepat-cepat juga. Tapi kalau dia merasa saya ngomongnya terlalu lambat, ya silahkan dibikin 1,7 kali ya, dipercepat silahkan. Saya nggak keberatan. Oke, kita mulai. Jadi ini model soal error recognition, mencari mana yang salah, nomor 161. Jadi dari 4 pilihan ini, salah satu diantaranya pasti ada yang salah. Sedangkan yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Nah, strateginya adalah kita pertama mencari tahu kata bantu dalam setiap soal. Kata bantu itu ya misalnya to be, kita itu adalah kata bantu. Jadi kalau ada is dalam sebuah soal di garis bawahi, kita patut curiga. Jangan-jangan bukan is, jangan-jangan are, misalnya gitu kan. Kalau ada has di sebuah soal yang di garis bawahi, jangan-jangan have misalnya. Kalau ada kata kerja, jangan-jangan ini nggak pakai s. Kata benda nggak pakai s, dan seterusnya. Nah, untuk bisa memahami itu, adik harus mengerti topik-topik dari soal yang sering ditanyakan dalam soal TOEFL. Topiknya sudah saya bahas. Ada skill 1 sampai 25 ya. Sekitar mungkin ada 40 lebih video ya. Silahkan dilihat di channel ini. Judulnya Belajar TOEFL bagi Pemula, khusus untuk structure. Atau lihat di playlist juga bisa. Oke, nah mari kita mulai. Number 161. People voice their opinions first in small groups or amongst friends and acquaintances. Yang pertama kita lakukan, ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya, subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal, nggak ada masalah. Theirs, nah ini namanya kata ganti kepemilikan. Ada yang there, ada juga yang there kayak gini. Nah, kalau theirs kayak gini pakai s, maka tidak ada kata benda sesudahnya, tidak boleh ada kata benda. Sedangkan kalau their tidak pakai s, harus ada kata benda di sebelahnya. Misalnya their house, their school,
their books, dan seterusnya. Jadi there yang tidak pakai S harus diikuti kata benda. Sebaliknya, there yang ada S-nya tidak boleh ada kata bendanya. Nah, sekarang di sini ada kata bendanya yaitu opinions. Maka harusnya ini adalah there yang tidak pakai S. Jadi sesederhana itu. Contoh lain misalnya her harus diikuti kata benda. Her ring misalnya ya. Tapi kalau hers tidak pakai hers yang pakai S, maka tidak boleh ada kata benda sesudahnya. Ini namanya kepemilikan. Silakan nanti lihat di skill 21 sampai 23. Oke. 162. Inside the Lincoln Memorial is a large statue of Lincoln made from white marble. Inside the Lincoln Memorial is a large. Ini adalah verb-nya. Subjeknya ini. Subjeknya terbalik ya. Ini namanya inverted. Kalau ada waktu nanti saya bahas secara khusus. Ini namanya preposisi. Ini noun. Oh, sorry. Nah, sekarang karena verb-nya sudah ada, ini juga verb sebetulnya. Jadi double verb-nya. Nah, harusnya ini tidak bisa jadi verb. Ini harusnya made. Fungsinya sebagai verb 3 ya, yang berfungsi sebagai adjective. Nah, gitu. Karena tidak boleh dua verb dalam sebuah kalimat tunggal. Jadi inside the Lincoln Memorial is a large statue of Lincoln made. Jadi di dalam Memorial Lincoln itu ada bangunan semacam museum, terdapat patung besar dari Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika. Made, jadi mestinya made. Jadi made itu artinya terbuat dari white marble, batu marmer putih. Nah, itu maknanya. Oke, 153 detail photometric data of the area just north of Triton's equatorial region indicates the existence of a thin transparent layers of frost. Oke, mari kita lihat. Ini ada id-nya, adjective. Ini adalah noun-nya, noun phrase. Jadi tidak ada masalah. Noun phrase. Noun phrase-nya fungsinya sebagai subjek. Verb-nya indicate karena data ini jamak. Kalau tunggal dia datum. Maka nggak pakai S, ini juga benar. Ada kata existence, ada of, ada a. A ini merupakan artikel dari frasi kata benda thin transparent layers. Jadi dia satu kesatuan ini. Nah, karena ini sudah ada E tunggal, sementara ini ada S-nya, maka inilah yang salah. Harusnya nggak pakai S. Kenapa? Ada E di depannya. Dan E tidak digaris bawahi, otomatis dia benar. A thin transparent layer of frost. Oke. 164. US Census figures indicate that people with only an elementary education can earn just half as much as college graduation. Oke, angka sensus Amerika Serikat, ini subjeknya, ini verbnya, subjeknya jamak, verbnya nggak pakai S. Kemudian ada konektor, kemudian ada subjek lagi, verbnya ini, jadi nggak ada masalah juga. N, kita lihat N diikuti huruf vokal, pengucapannya juga vokal, N elementary. Ini jadi sudah benar juga. Just half, nggak ada masalah. Nah, as college graduation, nah graduation yang jadi masalah. Jadi katanya di sini bahwa orang yang hanya tamatan SD di Amerika Serikat itu menghasilkan separuh dari yang tamatan perguruan tinggi. Nah, kalau tamatan itu bukan graduation, karena graduation itu maknanya wisuda. Harusnya apa? Harusnya graduate.
Nah, gitu. As college graduates ya. Oke, bukan graduation. Graduates itu tamatan perguruan tinggi, kalau graduation wisuda. Oke, 165. Amelia Earhart, the first woman to fly solo across the Atlantic, disappeared on June 1937 while attempting to fly around the world. Oke, ini subjeknya. Ini namanya apositif, jadi antara subjek dan ini sama maknanya. The first woman, ini adalah adjektif. Ini noun-nya, tidak ada masalah. Kemudian ini preposisi juga nggak ada masalah. Ini verb-nya, jadi subjeknya ini verb. Nah, on June. Nah, perhatikan pemakaian in, kemudian on, at. In ini itu paling luas, letaknya di depan. Misalnya in 1973, tahun kelahiran saya. In July, ya, July, bulan Juli ya, bacanya July. July itu ada dua, ada July ayam, ada July kambing. Paling enak tuh July jengkol. Sorry. Kemudian on di bawahnya, on itu untuk hari. Misalnya on Friday. Ketika saya merekam ini hari Jumat. Atau on 7 of June. Ini tanggal lahir saya. Jadi kalau tanggal, hari itu pakai on. Sedangkan at ini at 7 a.m. misalnya. 7. Nah gitu ya. Nah jadi karena ini adalah bulan, kita menggunakan in, bukan on. Sama juga untuk tempat juga paling luas itu on di tengah, kemudian at yang paling tepat. Maksudnya gini, in Jakarta atau in Jambi. On Jalan Sudirman. Jalan Sudirman kan luas tuh, nggak tahu nomor berapa. Tapi kalau at Jalan Sudirman juga, number 7. Ini. Jadi kalau dia tepat pakai nomor. Jadi kan gedungnya cuma satu nih. Jalan Sudirman nomor 7 itu cuma satu. Tapi kalau on Jalan Sudirman itu jalannya panjang. Di Jambi itu termasuk jalan protokol. In Jambi, in Indonesia, in the world. Oke. Okay? 166. The occurrence edema indicates the presence of a serious illness. Oke, kita lihat ini subjeknya, ini verbnya. Nah, subjeknya the occurrence. Nah, edema ini noun, ini juga noun, harusnya ada preposisi of di tengahnya. Jadi ini yang salah. Sedangkan of ini nggak ada masalah, present. Jadi adanya busung mengindikasikan terdapat sebuah penyakit yang serius ya. Satu penyakit yang serius. Oke, ini noun-nya. Ini adjektif, jadi sebagai objek di situ. Oke. Jadi harusnya the occurrence of edema. Tidak lazim noun dua-duanya langsung. 167. Atomic nuclei are believed to be composed by protons and neutrons in equal numbers for the lighter elements. Oke, ini nuklei ini bentuk jamak dari nukleus, ya, nukleinya plural. Makanya ini juga plural, nggak ada masalah. To be diikuti verbnya harus verb 3 atau verb ing. Ini verb 3 nggak ada masalah. Compose itu bisa pakai of, bisa pakai by. Kalau pakai by biasanya diikuti oleh orang. Nah, misalnya apa ya? Misalnya lagu Kamu Kamu Adalah atau Kangen.
Composed by Ahmad Dhani. Tapi kalau terbuat dari, compose juga terbuat dari, kalau terbuat itu mestinya composed of. Terbuat dari proton and neutrons. Jadi mestinya composed of bukan composed by. Karena composed by itu maksudnya di aransemen. Biasanya di bidang musik ya. Nah, itu. Walaupun dua-duanya maknanya bisa digandengkan. Oke, ini namanya nanti kita bahas mungkin secara khusus kaitan ini ya, idiom lain-lainnya dan seterusnya. 168, according legend Betsy Ross design and sew the first American flag. According, mestinya according to ya, ini juga lazim, sama dengan tadi. Ya, ada pasangannya khusus, tidak bisa according saja. According to legend, Betsy Ross, ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah. First American flag juga nggak ada masalah. Ini adjektif, ini noun. 169. The middle ear is attached for the back of the throat by eustachian tube. Middle ear, kuping tengah itu, ini subjek ya, is. Ini benar, verbnya. Ini juga benar karena nggak digaris bawahi. Attach-nya harusnya attach to. Jadi kuping tengah itu terhubung ke. Jadi harusnya attach to, bukan attach for. Ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan kayak compose of, compose by, tapi pemakaiannya beda. Jealous misalnya, jealous of. Angry, misalnya angry with, bukan angry to misalnya. Nah, dia ada pasangan kata-kata, baik dia kata kerja maupun kata sifat. Punya pasangan preposisi tersendiri. 170, plants that sprout, grow, bloom, produce seeds, and die within 1 year are classified for annuals. Ini subjeknya, kemudian ini verbnya. Ini nggak ada masalah ya, karena tidak digarisbawahi. Produce, ini verb 1, verb 1, verb 1, verb 1 juga nggak ada masalah. Die-nya verb 1, within juga nggak ada masalah. Within 1 year are classified. Nah, classified ini mestinya pasangannya as annuals. Dari segi maknanya ya, diklasifikasikan sebagai tanaman tahunan yang tumbuhnya setiap tahun atau dipanen mungkin setiap tahun. Jadi classified as, bukan classified for. Ini juga ada standarnya. Nanti mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk membahas ini lebih detail. Oke, saya kira demikian adik-adik pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, like, share, comment channel ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Mau kasih donasi juga silahkan. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.